Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika humul muflihun. Masyaallah hadirin sedang salat Idul Fitri ahibaillah rahimakumullah. Tadi malam seantero dunia, dari perkotaan sampai ke pelosok pedesaan, semuanya mengumandangkan takbir, semuanya mengumandangkan tahmid, semuanya mengumandangkan tahlil. Takbir dengan ucapan Allahu Akbar, tahlil dengan ucapan La ilaha illallah, tahmid dengan ucapan Alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas puasa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini. Dan setelah itu kita bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Serta kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini merasa sangat kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir dari satu mushola ke mushola, satu masjid ke masjid yang lain, sebagai bentuk rasa takzim kita kepada Allah dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Ramadan yang 1 bulan sudah kita kerjakan, dan dilanjutkan dengan membesarkan asma Allah dengan takbir. Kemudian kita membayar zakat fitrah pada tadi malam atau kemarin sore sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah berlalu, banyak kenangan-kenangan yang sangat indah ternyata. Kenangan yang sangat manis selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Baik itu kenangan bersama keluarga kita, saat kita mungkin makan buka bersama, sahur bersama dengan keluarga kita, saat kita berangkat ke masjid ini untuk sholat berjamaah dengan keluarga kita, saat kita tarawih juga demikian dengan keluarga dan rekan kita, saat kita sahur juga demikian. Bahkan mungkin kemarin 10 hari terakhir juga kita iktikaf juga kita bersama di masjid kita masing-masing. Rasanya suasana seperti itu akan susah terulang kecuali jika Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita di Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang. Dan mudah-mudahan ini Ramadan bukan Ramadan terakhir bagi kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa tentunya. Lantas ciri orang yang bertakwa itu bagaimana? Disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini Allah memberi ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya, menafkahkan hartanya, baik dikala kita dalam keadaan lapang maupun dikala kita dalam keadaan sulit. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang lolos berpuasa di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang dermawan tentunya. Ternyata Islam adalah agama yang menganjurkan kita untuk banyak memberi kepada kerabat-kerabat kita, kepada fuqara, kepada para masakin. Bukankah juga kita diingatkan bahwasanya Ramadan ini kita senantiasa banyak memberi dengan buka puasa? Bukankah juga salah satu tugas bentuk tujuan utama zakat ini adalah tuhratan lis-shaim minal lagwi warafas. Tujuan daripada puasa ini, zakat ini tentunya adalah untuk mensucikan dari perkataan kita mungkin yang kadang-kadang ngelantur sia-sia, dari ucapan kadang-kadang yang juga tidak bermanfaat. Wa tu'matan lil masakin. Kemudian kita juga dengan puasa ini kita diwajibkan juga berbagi kepada rekan-rekan kita, saudara kita, handetolan kita yang mungkin barangkali hanya untuk beli beras saja susah, yang mungkin hanya untuk beli makanan yang mungkin harga 10.000 saja susah. Oleh karena ini adalah hari raya ini hari kemenangan umat Islam seluruh dunia. Kita berharap tidak ada yang sedih pada hari ini. Semuanya bisa mendapatkan makanan yang cukup pada hari ini. Semua bisa bergembira pada hari ini. Salah satu bentuk kegembiraan pada hari ini, kita diharamkan pada hari ini untuk berpuasa, karena ini adalah hari kegembiraan kita umat Islam. Masalah hadirin sedang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua tadi, setelah pertama adalah senantiasa menafkahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua adalah kata Allah wal kadhiminal ghaidha. Ini yang lebih berat tentunya. Orang-orang yang mampu menguasai amarahnya. Orang-orang yang mampu menahan emosinya. Orang-orang yang mampu menahan nafsu amarahnya ini. Karena ini begitu mudahnya kita lakukan. Tapi dengan puasa kita dilatih untuk bersabar menghadapi hidup yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kadang kita berdagang harusnya untung besar, ternyata untungnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ini kita latih. Terkadang juga kita dilatih untuk menahan amarah saat ada orang lain pengen berjidal, pengen mengajak kita untuk berkali berantem. Tapi dengan ucapan kita diajarkan oleh Rasulullah, inni shaim, kata Rasulullah, saya sedang berpuasa, maka saya tahan, saya tidak akan mau untuk berkata-kata kotor, saya tidak akan mau berantem, meluapkan amarah. Ini kita dilatih. Dan ternyata ini bagian daripada ciri orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Bukan berarti Islam melarang kita untuk menjadi orang yang marah. Yang tidak boleh itu menjadi pemarah. Karena terkadang saat anak kita tidak sholat, apalagi sudah balik anak kita harus marah sebagai orang tua, mengingatkan anak kita untuk sholat. Kita punya anak gadis yang sudah balighah, sudah sampai usianya, belum menutup aurat. Sebagai orang tua kita harus mengingatkan. Berapa kali diingatkan tidak, ini kita juga harus marah dan sebagainya. Kita melihat mungkin agama Islam mungkin diganggu akidah kita dengan berbagai macam cara, umat Islam harus marah pada saat itu. Yang tidak boleh di sini adalah marah yang tidak ada ketentuan daripada syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran 134 adalah wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan kesalahan. Jadi bisa minta maaf dan memaafkan. Ternyata ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anin nas, orang-orang yang senantiasa memaafkan kekhilafan, memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah saat Ramadan kemarin kita sering berdoa dengan satu doa yang memang ini sudah masyhur dalam hadis sahih
diajarkan Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita diajarkan doa ini. Untuk memperbanyak doa ini, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memberi maaf. Oleh karena itu maafkan kami ya Allah. Itu kita baca hampir setiap malam pada saat sholat tarawih, apalagi 10 malam terakhir kemarin. Artinya apa? Ketika orang sudah punya sifat afina anin nas tadi, orang yang suka memberikan maaf, pemaaf tadi, insya Allah dalam hatinya ada rendah hati. Kalau orang dalam hatinya ada rendah hati, saya yakin orang seperti ini tidak akan membendam benci, kesumat, dendam dan sebagainya. Kalau kita sudah memiliki sifat ini, kita yakin kita tidak akan berat untuk bisa memaafkan kesalahan mungkin keluarga kita, adik kakak kita, sahabat kita, jamaah kita dan sebagainya. Dalam hadis disebutkan, wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izan. Tidak ada seorang hamba yang punya sifat pemaaf kecuali Allah akan muliakan dia. Satu kisah, satu cerita ini terkait persengketaan. Ada orang beriman punya permusuhan, persengketaan di dunia ini dan tidak mau memaafkan. Bahkan terjadi sampai mati, tidak mau memaafkan ini. Hal seperti ini jangan kita anggap sepele. Orang yang punya permusuhan dan dibawa sampai mati, ternyata ini bukan hanya berdampak pada dunia, tapi juga nanti berdampak di akhiratnya Allah, di pengadilan Allah, di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah berdasarkan keterangan dari malaikat Jibril, di akhirat nanti ada orang-orang yang bersengketa, tidak saling minta maaf, bahkan sampai meninggal, sampai wafat. Lalu mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta diadili mereka. Orang laki-laki ini pun tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki pertama mengatakan, "Ya Allah, lelaki yang ada di sebelah saya ini telah berbuat zalim kepada saya. Oleh karena itu saya minta segala amal baiknya buat saya agar saya bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Bagaimana mungkin aku mengambil pahala dari orang di sebelahmu itu, sedangkan tidak ada kebaikan sedikit pun orang yang ada di sebelahmu itu." Kalau begitu, kata orang tersebut, "Ya Allah, saya punya dosa, tolong timpakan dosa saya ini kepada dia semuanya ya Allah, agar saya bisa masuk ke dalam surgamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil keduanya, meminta mengangkat kepala mereka semuanya. Lalu mereka mengangkat kepala. Tatkala wajahnya itu diangkat kepalanya, terbentanglah berdiri kokoh sebuah istana yang indahnya luar biasa, subhanallah. Istana yang terbuat dari emas yang bertahtakan intan berlian. Laki-laki tersebut bertanya, "Ya Allah, istana semegah ini milik siapa?" Allah menjawab, "Istana semegah ini milik orang-orang yang mau membayar harganya." Kemudian siapa yang sanggup membayar harganya ya Allah? Kemudian Allah menjawab, yang sanggup membayar harganya yaitu mereka orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang itu berkata lagi, "Mulai saat ini ya Allah, saya akan memaafkan sahabat saya yang telah berbuat khilaf kepada saya. Saya akan memaafkan sahabat saya yang telah berbuat zalim kepada saya." Baik, kata Allah, jika itu mau, angkat tangan saudaramu, ajak sahabatmu, tangan sahabatmu, rangkul dia untuk masuk ke surgaku. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah singkat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita memiliki sifat afina anin nas. Kita memiliki sifat memberikan maaf kepada saudara kita yang punya kekeliruan, kehilafan. Kita harus berjiwa besar, kita harus berlapang dada sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masyaallah hadirin sidang salat Idul Fitri, ahibbailah rahmatullah. Ramadan telah berlalu. Sekarang kita berhari raya Idul Fitri. Semua orang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk bisa bersimpuh, untuk bisa berjabat tangan bersama, berkumpul dengan keluarganya. Namun apa daya, ada orang-orang yang sudah berpisah dengan orang yang tercinta. Ada istri yang kehilangan suaminya, atau sebaliknya suami yang kehilangan istrinya. Ada anak yang kehilangan ayahnya. Ada juga anak yang kehilangan ibunya. Bahkan ada anak yang yatim juga pada saat ini. Ada orang tua yang sebelumnya, orang tua kita mungkin yang sebelumnya kita bisa berjabat tangan dengan beliau, tapi mungkin saat ini tidak. Yang sebelumnya bisa kita genggam erat tangannya, mungkin saat ini sudah tidak. Tadinya kita bisa minta maaf kepadanya, namun saat ini sudah tidak ada. Kenapa itu terjadi? Karena orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang selama ini kita genggam, sekarang sudah tidak bisa kita genggam. Suara orang tua kita yang selama ini bisa kita dengar nasihat-nasihatnya. Bahkan kita mungkin bisa curhat kepada orang tua kita. Mungkin saat ini sudah kita dengar lagi nasihat mereka. Berhari raya dalam keadaan kesedihan masih terbersih dalam ingatan kita saat dulu kita masih kecil. Kita dimandikannya, kita kemudian diberikan pakaian yang baik, kita disiri rambut kita, diberikan minyak wangi kita. Kemudian kita diajak berlebaran dengan keluarga kita diajak berhari raya ke masjid ini. Betapa kalau kita kenang pengorbanan orang tua kita, sungguh tidak ada apa-apanya. Alangkah indahnya saat itu, namun mungkin itu tinggal kenangan. Orang tua kita mungkin sudah berada di alam barzah. Mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenang-kenanglah jasa orang tua kita. Karena beliaulah yang menjadi wasilah hadirnya kita di sini, sehingga kita dianggap orang oleh orang lain di dunia ini. Kesuksesan yang kita raih juga itu adalah berkat daripada orang tua kita dahulu. Oleh karena itu, seusai sholat Idul Fitri ini, jika orang tuanya masih ada, bersimpuhlah di hadapan orang tua kita, ibu bapak kita. Minta maaflah dan ridhonya. Bagaimanapun banyak harta kita, pangkat jabatan yang kita miliki, tidak akan ada artinya kalau kita durhaka kepada orang tua kita, kalau orang tua kita tidak meridhoi kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita dalam kehidupan dunia ini, itu sudah menjadi alamat bahwasanya hidup kita tidak akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, berziarahlah ke makam orang tua kita. Minta ampunlah, barangkali kita selama ini belum bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Pandangan kita barangkali seling-senis, ucapan kita sering kotor. Minta ampunlah kepada Allah. Ziarahilah makam orang tua kita. Minta ampunlah kepada Allah agar orang tua kita diampuni oleh Allah, diberikan tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bersama ridha orang tua, dan murka Allah bersama murka orang tua. Kepada para suami, berlapang dadalah untuk menerima permintaan maaf istrinya, dan berendah hatilah kaum istri bersimpuh memohonkan ridha suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita saling bersilaturahmi dengan saling berkunjung kepada orang tua kita, keluarga dekat kita, kepada para guru-guru kita, para sesepuh dan orang yang mungkin sangat perlu kita ziarahi. Mari kita pererat persaudaraan sama umat Islam. Kita hapus segala perselisihan dan kesalahpahaman. Kita ganti dengan pengertian dan kasih sayang, sehingga terasa betul makna hari raya Idul Fitri ini. Rasulullah SAW sangat senang menyambut Idul Fitri ini dengan suasana gembira, dengan wajah yang penuh sukacita, tetapi tetap dalam melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan Rasulullah SAW bukan karena banyaknya makanan di rumah, tidak. Bukan karena pakaiannya yang serba baru, tidak.
tapi gembira karena telah berhasil untuk melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan ini, mengalahkan nafsu, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh kegembiraan didasarkan atas argumentasi agama. Ada saat itu para pelaku ibadah puasa kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Akhirnya dari Ramadan ke Ramadan, dari Idul Fitri ke Idul Fitri, lengkap dengan segala aktivitasnya, kita akan sampai kepada satu ufuk yang tertinggi manusia, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa kaffir anhum sayyi'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Kami hamba-Mu, kami dalam pengabdian kepadamu. Kami mengakui nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami membuat kami semakin syukur kepadamu ya Allah. Kami mengakui dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah, baik kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami, kepada tetangga kanan kiri kami ya Allah. Tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kami ya Allah sifat pemaaf dan lapang dada ya Allah kepada seluruh keluarga kami, handai tolan kami, jamaah kami ya Allah yang punya khilaf dan kesalahan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, perbaikilah agama yang menjadi pelindung urusan kami ya Allah. Perbaikilah akhirat yang menjadi tempat kembali kami ya Allah. Jadikan hidup ini sebagai tempat menambah kebaikan. Jadikan Ramadan pada tahun ini ya Allah membuat kami semakin baik kepadamu ya Allah. Membuat kami semakin bersyukur kepadamu ya Allah. Membuat kami semakin mudah untuk berlapang dada ya Allah. Membuat kami semakin mudah untuk memberi maaf dan memaafkan orang lain ya Allah. Jadikan kematian kami sebagai peristirahatan dari segala keburukan ya Allah. Jadikan hari ini lebih baik dari kemarin ya Allah. Ramadan tahun ini dan Idul Fitri tahun ini lebih baik daripada kemarin ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup ya Allah, beri mereka ya Allah kesehatan ya Allah. Karuniakan mereka ampunan-Mu ya Allah. Beri mereka ya Allah kesembuhan dari segala macam penyakit ya Allah. Jika orang tua kami sudah telah Engkau panggil ya Allah, ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك اللهم وتحياتهم في السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.